Ngawi kita melangkah, guru penggerak penuh semangat. Kelas 269 bersama berkarya. Perkenalkan, saya Ira Krisminati dari SDN Bimbingan 3 CGP 11 Kabupaten Ngawi bersama rekan saya. Ya, saya Indah Widiastuti dari SDN Daratan 1. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Ngawi. Dan juga saya Siti Nurhidayah dari SDN Bidadari 04 CGP Angkatan 11 Kabupaten Ngawi. Di sini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Guru penggerak penuh semangat. Kelas 269 bersama berkarya membangun. Selamat siang, Nur. Oh iya, betul. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sendiri. Alhamdulillah juga baik. Terima kasih, Nur, hari ini sudah meluangkan waktunya kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada Nur, dari kompetensi yang Nur miliki saat ini, biasa nah, kompetensi penting apa yang ketika melakukan coaching nanti saya nanti melakukan langsung dengan coaching saya dan juga kira bisa melihat hasil coaching saya menginginkan saya itu saya sama kegiatan yang ada saya kemampuan penuh dan saya juga mempunyai kemampuan mendengar kemampuan bahasa seperti itu Wira, dan juga saya itu ingin melakukan dengan menggunakan kita mempunyai tujuan dan kunci terus itu pada permasalahan sendiri bagaimana terhadap kemampuan coaching dulu sendiri saya itu kadang kurang mampu menangkap apa yang seperti itu, saya kurang menangkap dan juga saya itu dalam muncul pertanyaan secara mendalam seperti itu. Baik, jadi harapan Bunda dari observasi kita ini mendapat gambaran yang jelas bagaimana Bunda melakukan coaching sesuai dengan kompetensi coaching ya dengan analisis tadi. Kita akan fokus pada itu. Saya akan mengamati bagaimana Nur melakukan coaching di Di tengah Ngawi kita melangkah, guru penggerak penuh semangat. Kelas 269 bersama berkarya
membangun masa depan, ciptakan cinta. Guru penggerak angkatan 11, kita bersatu, inovasi dan ilmu untuk semua. Dengan hati dan jiwa kita abdi, angkatan Selamat siang Bu Indah. Selamat siang, Bu Gula. Oh, sudah siap ini mau coaching. Insya Allah sudah siap. Baik. Bisa dimulai sekarang? Bisa. Ya, silakan. Selamat siang, Bu Nur. Ya, Bu Indah, selamat siang. Gimana nih kabarnya Bu Nur hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Indah. Bagaimana dengan Bu Indah sendiri? Ya, sama Bu Nur. Alhamdulillah saya sehat. Baik Bu Indah, kita kan rencananya kita hari ini akan melakukan kegiatan coaching yang sudah kita rencanakan dari kemarin ya Bu. Ya. Dari kegiatan coaching ini saya ingin menanyakan kepada Bu Indah, apa target pribadi Bu Indah untuk fokus saat ini? Apa yang ingin dibicarakan seperti itu Bu Indah? Terima kasih Bu. Sebenarnya itu saya sedang berusaha untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat media Bu. Media pembelajaran yang menarik di kelas. Agar anak itu lebih senang dalam belajar seperti itu Bu. Ya, bagus sekali apa yang kita tetapi sebelum kita berbicara panjang lebar, saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Bu Indah. Mungkin Bu Indah bisa sedikit bercerita tentang pengalaman Bu Indah sejauh ini dalam kelas itu seperti apa Bu Indah? Sejauh ini Bu Nur, saya biasanya menggunakan PowerPoint dan terkadang juga saya menggunakan video. Tetapi saya itu merasa media yang saya gunakan ini sepertinya kurang menarik seperti itu untuk siswa itu sendiri. Saya itu ingin merasa lebih aktif aja, terlihat terlibat dalam pembelajaran. Jadi seperti itu ya Bu Indah ya. Bu Indah itu sudah berusaha untuk menciptakan media pembelajaran yang menarik kepada siswa, sudah menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan mampu melibatkan siswa itu dalam kegiatan yang aktif, berdiskusi sesama temannya seperti itu ya Bu Indah ya. Tetapi menurut Bu Indah nih ya, apa yang selama ini menjadi tantangan Bu Indah dalam menggunakan media pembelajaran tersebut? Yang menjadi tantangan buat saya itu sepertinya saya itu kurang memiliki ide atau inspirasi untuk membuat sesuatu yang lebih kreatif gitu. Kadang saya itu merasa sulit menggabungkan teknologi dengan pembelajaran dan membuatnya itu terlalu rumit gitu benar. Saya mengerti apa yang dirasakan oleh Bu Indah. Inspirasi dan pemanfaatan teknologi itu bisa menjadi tantangan tersendiri untuk kita ya Bu Indah ya. Jadi dalam membuat media pembelajaran yang menarik siswa itu seperti apa yang Bu Indah inginkan, apa harapkan sama itu? Kalau menurut saya, menurut media yang baik itu harus sederhana.
visualnya menarik dan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, mungkin melalui kuis atau game itu benar. Ide yang bagus sekali, sederhana namun menarik dan bisa membuat siswa itu lebih aktif ya Bu. Iya. Dan bagaimana selama ini Bu Endah mengukur keberhasilan kalau Bu Endah sudah menggunakan media yang interaktif yang bisa menarik siswa itu, untuk mengukur keberhasilan Bu Endah itu seperti apa? Saya ini biasanya itu melihat dari partisipasi siswa selama pembelajaran dan dari hasil ulangan biasanya. Mereka itu sepertinya ada potensi yang bisa dicapai. Jadi tolak ukur keberhasilan Bu Endah dalam menggunakan media pembelajaran yang Bu Endah sebutkan tadi itu adalah melalui kegiatan ulangan. Iya. Mungkin di sini Bu Endah bisa menciptakan atau membuat media lain yang bisa digunakan untuk kegiatan siswa yang lebih menarik lagi seperti itu. Kalau untuk saat ini belum terlalu banyak. Saya tahu ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan sebenarnya, tapi saya belum bisa dan belum yakin bagaimana cara untuk memulainya. Baiklah Bu Endah. Seperti kalau Bu Endah ingin melakukan eksplorasi lebih mendalam terhadap media-media atau alat-alat untuk membantu kegiatan pembelajaran di kelas Bu Endah itu, sebelumnya menurut Bu Endah itu langkah pertama apa yang bisa Bu Endah tempuh untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan membuat siswa lebih aktif seperti itu? Iya. Mungkin saya bisa mencoba menggunakan aplikasi kuis interaktif seperti Quizizz atau membuat video pendek yang lebih kreatif gitu. Benar, itu bagus sekali Bu Endah. Itu merupakan salah satu langkah yang konkret dan realistis terhadap kegiatan yang Bu Endah lakukan di dalam kelasnya. Nah, bagaimanakah Bu Endah bisa memastikan bahwa media tersebut relevan dengan tujuan pembelajaran yang ada di kelas Bu Endah? Saya ini akan memastikan dulu. Saya akan memastikan konten yang saya buat ini sesuai dengan materi pembelajaran dan bisa membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam. Seperti itu ya Bu Endah, ya sangat baik sekali. Terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Bu Endah, capaian dalam pengembangan media pembelajaran ini, bagaimanakah Bu Endah bisa mengukur kesuksesan atau keberhasilan dari media pembelajaran yang dilakukan Bu Endah seperti itu? Kalau di awal saya ingin mungkin siswa lebih terlibat dalam menikmati pembelajaran. Mungkin saya bisa mengukur dari umpan balik langsung dari siswa, kemudian apakah mereka merasa terbantu dengan media tersebut, lebih antusias dalam mengikuti pelajaran seperti itu. Jadi Bu Endah itu bisa melihat secara langsung, ketika saya menggunakan media pembelajaran yang interaktif ini, ternyata menurut saya bisa lebih aktif, lebih menarik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Melibatkan siswa itu dalam kegiatan yang aktif, berdiskusi sesama temannya seperti itu ya Bu Endah ya. Tetapi menurut Bu Endah nih ya, apa yang selama ini menjadi tantangan Bu Endah dalam menggunakan media pembelajaran tersebut? Yang menjadi tantangan buat saya itu sepertinya saya itu kurang memiliki ide atau inspirasi untuk membuat sesuatu yang lebih kreatif gitu. Kadang saya itu merasa sulit menggabungkan teknologi dengan pembelajaran dan membuatnya itu terlalu rumit gitu. Benar, saya mengerti apa yang dirasakan oleh Bu Endah. Inspirasi dan pemanfaatan teknologi itu bisa menjadi tantangan tersendiri untuk kita ya Bu Endah ya. Jadi dalam membuat media pembelajaran yang menarik siswa itu seperti apa yang Bu Endah inginkan atau harapkan sama ini? Kalau menurut saya, bentuk media yang baik itu harus sederhana, visualnya menarik dan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, mungkin melalui kuis atau game itu benar. Ide yang bagus sekali,
sederhana namun menarik dan bisa membuat siswa itu lebih aktif ya Bu. Iya. Dan bagaimana selama ini Bu Endah mengukur keberhasilan kalau Bu Endah sudah menggunakan media yang interaktif yang bisa menarik siswa itu, untuk mengukur keberhasilan Bu Endah itu seperti apa? Saya ini biasanya itu melihat dari partisipasi siswa selama pembelajaran dan dari hasil ulangan biasanya. Mereka itu sepertinya ada potensi yang bisa dicapai. Jadi tolak ukur keberhasilan Bu Endah dalam menggunakan media pembelajaran yang Bu Endah sebutkan tadi itu adalah melalui keterampilan Iya. Bu Endah. Mungkin di sini Bu Endah bisa menciptakan atau membuat media lain yang bisa digunakan untuk kegiatan siswa yang lebih menarik lagi seperti itu Bu Endah. Kalau untuk saat ini belum terlalu banyak. Saya tahu ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan sebenarnya, tapi saya belum bisa dan belum yakin bagaimana cara untuk memulainya. Baiklah Bu Endah. Seperti kalau Bu Endah ingin melakukan eksplorasi lebih mendalam terhadap media-media atau alat-alat untuk membantu kegiatan pembelajaran di kelas Bu Endah itu, sebelumnya menurut Bu Endah itu langkah pertama apa yang bisa Bu Endah tempuh untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan membuat siswa lebih aktif seperti itu? Iya. Mungkin saya bisa mencoba menggunakan aplikasi kuis interaktif seperti Quizizz atau membuat video pendek yang lebih kreatif gitu. Benar, itu bagus sekali Bu Endah. Itu merupakan salah satu langkah yang konkret dan realistis terhadap kegiatan yang Bu Endah lakukan di dalam kelasnya. Nah, bagaimanakah Bu Endah bisa memastikan bahwa media tersebut relevan dengan tujuan pembelajaran yang ada di kelas Bu Endah? Saya ini akan memastikan dulu. Saya akan memastikan konten yang saya buat ini sesuai dengan materi pembelajaran dan bisa membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam. Seperti itu ya Bu Endah, ya sangat baik sekali. Terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Bu Endah, capaian dalam pengembangan media pembelajaran ini, bagaimanakah Bu Endah bisa mengukur kesuksesan atau keberhasilan dari media pembelajaran yang dilakukan Bu Endah seperti itu? Kalau di awal saya ingin mungkin siswa lebih terlibat dan menikmati pembelajaran. Mungkin saya bisa mengukur dari umpan balik langsung dari siswa, kemudian apakah mereka merasa terbantu dengan media tersebut, lebih antusias dalam mengikuti pelajaran seperti itu. Jadi Bu Endah itu bisa melihat secara langsung, ketika saya menggunakan media pembelajaran yang interaktif ini, ternyata menurut saya bisa lebih aktif, lebih menarik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran seperti itu ya Bu Endah. Setelah itu, evaluasi dari siswa setelah Bu Endah mencoba menggunakan media pembelajaran itu, evaluasi apa yang bisa Bu Endah lakukan? Untuk evaluasi ini, saya akan meminta bantuan teman, maksudnya untuk membantu saya mulai membuat game atau kuis yang dari Quizizz itu dulu. Jadi Bu Endah itu Di tanah melalui kita melangkah, guru penggerak penuh semangat. Kelas 269 bersama berkarya, membangun masa depan, ciptakan cinta. Guru penggerak angkatan 11, kita bersatu, inovasi dan ilmu untuk semua. Dengan hati dan jiwa kita aktif, angkatan 11 siap berkontribusi. Setiap pelajaran jadi pengalaman, membimbing siswa raih impian. Dengan dedikasi tiada henti, kita ciptakan generasi yang berprestasi.
Gimana, bener? Sudah melakukan coaching dengan Bu Enda tadi? Ya Bu, saya juga melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Enda. Terus coaching tersebut Ya, karena saat kegiatan coaching pertanyaan yang diberikan itu sudah bisa terjawab dengan Bu Enda. Bu Enda itu muncul ide-ide kreatifnya seperti itu. baik. Terima kasih penilaian Bu Nur. Boleh nih, saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Boleh bila silakan. Saya mengamati Bu Nur melakukan coaching dengan Bu Enda. Bu Nur melakukan tenang, bersyukur, memberikan ruang Bu Enda untuk menjawab pertanyaan dari Bu Nur. Dan itu sangat sudah sesuai dengan tahapan kata Tirta, yaitu tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang sudah efektif. Bahkan melebihi ekspektasi saya, terutama dalam hal menciptakan suasana terbuka. Terima kasih Bu Ira, saya merasa senang mendengar hal itu dan saya merasa kegiatan coaching yang saya lakukan tadi juga sudah berjalan dengan lancar dan baik seperti itu Bu Ira. Saya juga senang nih hari ini coaching Bu Nur hari ini. Namun demikian saya juga melihat ada hal-hal yang masih perlu untuk dikembangkan. Misalnya tadi saat Bu Nur memberikan pertanyaan yang mungkin masih bisa digali lagi potensi yang ingin dimunculkan Bu Enda. Saya mengamati memang pertanyaannya tenang, terstruktur, tetapi masih terkesan terburu-buru gitu. Jadi sebetulnya kalau bisa lebih lama, seharusnya dapat memunculkan ide-ide kreatif dan potensinya Bu Enda. Gimana Mbak Nur? Iya Bu Ira, saya sendiri juga merasakan seperti itu. Berarti saya itu dalam memberikan pertanyaan itu juga terlalu cepat dan saya itu kurang memberikan ruang dan kesempatan Bu Enda itu untuk memunculkan ide-idenya yang mungkin bisa digali lebih dalam seperti itu. Saya kurang memberikan kesempatan itu kepada Bu Enda. Iya, cara membuat mungkin pembelajaran seperti itu mungkin targetnya video yang menariknya seperti apa, gamenya seperti apa mungkin dari lagi. Betul sekali, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan bobot akan membantu Bu Enda lebih mandiri dalam memikirkan ide yang lebih kreatif dalam membuat media pembelajaran. Gitu ya. Saya juga setuju dengan Bu Ira. Saya bisa memperbaiki lagi kegiatan coaching yang saya lakukan. Nanti mungkin kegiatan coaching yang akan datang seperti itu Bu Ira. Bagus, dari diskusi ini saya sudah dari Bu Nur ingin melakukan untuk meningkatkan kompetensi coaching Bu Nur itu. Saya akan lebih memperhatikan waktu dan ritme saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam kepada coach saya. Seperti contohnya membiarkan coach saya itu menyampaikan ide-idenya secara banyak dan menyeluruh seperti itu juga ya. Dan juga saya juga memberikan kesempatan kepada coach
sisanya untuk lebih eksploratif dan relevan untuk menyelesaikan, untuk mencari solusi-solusi terhadap permasalahan yang sudah dihadapi seperti itu Bu Ira. Itu langkah yang sangat konkret. Itu apakah sudah terbayang Bu Nur itu akan melakukan itu kapan, memulai perubahan ini? Mungkin sesi coaching lagi yang bisa dijadwalkan dengan teman yang lain dalam komunitas belajar itu. Ya Bu Ira, saya juga berencana untuk meningkatkan kemampuan diri saya dari kegiatan memimpin. Insya Allah pekan depan kalau saya ada waktu luang dan teman saya juga ada waktu luangnya, saya akan mempraktekkan lagi kegiatan kerja seperti ini Bu Ira. Ide yang bagus juga saya. Penggerakmu semangat kelas 269 bersama berkarya membangun masa depan, ciptakan cinta. Guru penggerak angkatan 11, kita bersatu inovasi dan ilmu untuk semua. Dengan hati dan jiwa kita api, angkatan 11 siap berkontribusi. Setiap pelajaran jadi pengalaman, membimbing siswa